Oke, selamat malam semuanya ya. Ini kayaknya udah dari Sabang sampai Merauke udah hadir semua ya. Kalau ada Timor Leste berarti udah ada yang madain luar negeri loh. Ya, keren juga ya. Oke, sebelum saya sharing, saya ingin kenalin teman kita juga hadir di tengah kita ya. Seorang mahasiswi belum ya, siswi ya dari SPH Sekolah Pelihara Harapan kelas 10. Dia lagi bikin riset, rencananya bikin apps, dia seneng banget udah bikin riset terhadap gimana anak muda gaya hidupnya, nanti dia akan biar cerita, biar sharing sendiri ya, yang mudah-mudahan hasilnya nanti berguna juga buat kita, ya, buat anak muda bisa pakai, dia lagi susun ya. Oke, kita panggil dulu, kenalin namanya Mia panggilannya ya, kalau panjangnya panjang banget, jadi saya taunya Mia. Kalau mau panjangin namanya Mia gitu panjangnya ya. Oke, kita panggil, boleh di open mic untuk Mia. Oke, terima kasih Pak Jono. Jadi seperti yang Pak Jono sudah berbicara, aku namanya Mia dan aku sekarang umur 15 dan untuk proyek sekolah saya, tujuan proyeknya adalah untuk motivasi anak remaja untuk membuat kebiasaan untuk mengatur keuangan. Seperti pengeluaran ketika kita jajan di kantin atau menggunakan uang untuk apa aja. Dan aku memikir ini hal yang sangat penting untuk remaja untuk mulai membuat kebiasaan ini. Jadi untuk riset aku melakukan survei untuk sekitar seratusan orang dari anak remaja. Jadi aku akan share screen sekarang. Ini ada 100 response dan ini age-nya biasanya teman aku, jadi mayoritasnya adalah umur 13 sampai 15. Dari aku, ini survei yang sangat pendek, jadi aku cuman untuk memberi saya sesuatu pengetahuan tentang apa finansial pengaturan teman-teman saya. Jadi, apakah kalian berpikir kalau untuk mengatur keuangan itu penting? Sekitar 63% mengatakan iya, mereka tahu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk memulainya. Jadi aku pikir ini a good way for me to, aku ingin membuat cara untuk membuat anak remajanya untuk membuat kebiasaan ini. Jadi aku nanya lagi, do you receive an allowance? Diberi uang dari orang tua atau apa? Mayoritas juga bilang iya, dan juga ada yang hanya perlu untuk menanyakan orang tua jika mereka perlunya. Do you list or keep track of your expenses? Apakah kalian catat apa yang Anda keluarkan uangnya? Mayoritas juga bilang tidak, hanya 11% bilang iya. Jadi ini juga aku sangat interested sama responsnya ini, soalnya aku nggak pernah tahu. Saya sendiri suka menyatat sendiri, kayak apa yang aku jajan, aku suka tulis di kertas untuk ya. If yes, do you use a financial planner? Apakah kalian menggunakan notebook atau planner spesifiknya untuk mengatur keuangan? Mayoritas juga bilang tidak, mereka tidak keep track. Dan untuk last one, if there is a user-friendly website, ini untuk proyek saya, apakah jika ada website atau apps untuk mengatur keuangan, apakah kalian akan pakai? Mayoritas juga bilang iya. Jadi aku pikir untuk membuat website ini, mereka dapat membuat kebiasaan untuk mengatur keuangan. Dan ini hanya general thoughts dan questions jika mereka punya. Mereka bilang iya, mereka semua setuju bahwa hal ini sangat penting, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi aku pikir ini dari remaja ini sangat penting
untuk mengatur ini. Jadi Pak Juwono akan memberi advice atau cara untuk mengatur keuangan. Jadi ya, aku akan memberi ke Pak Juwono. Terima kasih Oke, semua. boleh nanya sedikit nih Mia. Ya, Why kamu tertarik untuk topik ini gitu? Apa ya, yang kamu lihat pentingnya gitu? ya. Itu pertanyaan benar. Jadi teman saya, mereka kadang juga kalau jajan mereka tidak tahu apa value apa money. I think aku ini mikir kalau remaja harus memulai dari uh, umur yang masih kecil untuk membuat kebiasaan supaya kalau mereka ke transisi ke um, adult untuk sorry untuk dewasa mereka harus membuat kebiasaan. Dan aku juga melihat di TikTok, kalian semua punya TikTok kan, ada video yang bilang, ada remaja yang bilang, aku tahu bagaimana untuk melakukan kalkulus matematika yang susah-susah banget yang tidak selalu dipakai dalam kehidupan, tapi aku tidak tahu gimana untuk mengatur keuangan, aku tidak tahu bagaimana untuk beli rumah, aku tidak tahu tentang kredit. Jadi aku ini membuat saya menyadar kalau ini juga hal yang emang harus diajar kepada remaja-remaja. Ya. Yes, correct ya. Jadi statement saya hari ini makin mudah kita tahu tentang keuangan, makin mudah mencapai tujuan keuangan kita. Oke, thank you Mia for sharing ya. Oke, melengkapi itu saya mau share materi saya sekarang ya, PowerPoint saya. Sharing saya ini part of Road to Financial Freedom, Young, Smart, and Rich ya. Ini yang hari ini subtopiknya adalah duit oh duit ya, dolar begitu ya. Nah, sesi hari ini karena ini globalnya saya akan bicara tentang false and serious seven. Jadi ada 7 kesalahan yang anak muda lakukan di bidang keuangan. Ini Today's punya film. Ya, saya mau sharing tentang film hari ini. Apa aja ya? Nomor 1 adalah tidak mencoba menghasilkan lebih ya. Yang kedua, tidak membuat anggaran gaya hidup. Yang ketiga, tidak punya dana darurat. Yang keempat, tidak punya asuransi. Nanti asuransi apa yang dibutuhkan anak muda, ya nggak semua juga sih ya. Yang kelima, terbiasa berutang konsumtif. Yang keenam, pelit bukan hemat. Ya, yang ketujuh, terlambat belajar berinvestasi. Oke, teman-teman nanti boleh cek ya dari 7 ini barangkali, aduh saya salah 1 atau salah 3, salah 7 jangan-jangan ya semuanya salah ya. No problem, karena kita masih muda, tadi saya bilang bisa diperbaiki ya, makin mudah mencapai tujuan kita karena kita masih muda. Jadi saya semangat kalau ketemu anak mudanya seperti itu. Nah, saya juga bikin survei, sempat ini 300 responden, nggak kalah sama Mia tadi 100 ya. Dan dari 7 kesalahan tadi, yang ini 7 ini ya, nah ini urut nih, dari yang kiri sampai ke kanan, number 1 sampai number 7 ya. Tahu juaranya adalah nomor 7, 157, yang tidak belajar atau terlambat belajar berinvestasi. Ya. Itu juara satunya dari 300 orang. Terus kemudian nomor 2, itu adalah yang poin kedua. Poin kedua apa tadi? Masih ingat? Tidak membuat anggaran gaya hidup, ya nggak bikin catatan, nggak bikin review ya. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah number 1. Number 1 is tidak mencoba menghasilkan lebih ya. Nah, ini 3 besar dari kesalahan ya, tapi mungkin kita juga ada di kelompok itu satu-satu ya. Oke, kita mulai dengan number 1, fasten your seat belt. Kita udah mulai untuk terbang, siap-siap ya. Number 1 is tidak mencoba menghasilkan lebih. Nanti saya kalau kecepatan boleh di-cut ya, atau boleh ditanya lah, question. Nah, saya kutip Pengkhotbah 9 ayat 10 yang berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, yang merah itu kita ucapin bareng-bareng ya, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, ini penting ya. Apalagi anak muda, still strong ya, si kuat banget gitu. Karena kalau ditunda, nanti istilahnya tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Sooner or later we'll go there, ya kan? Jadi kita gunakan waktu ini dengan baik. Jadi ada lagu yang bagus dulu, masa muda sungguh senang ya, masa yang penuh dengan cita-cita, itu penting banget. Jadi don't waste your time. Satu adalah kesalahan kita adalah tidak manage waktu dengan baik. Terus yang kedua tidak manage hobi dengan baik. Yang ketiga tidak manage aset kita dengan baik.
Jadi kalau kita tidak maksimalkan 3 poin ini, kita jadi consume, artinya konsumtif, ya kan? Kita spend waktu, habiskan waktu, kita spend uang untuk hobi kita, bahkan kita juga spend uang untuk aset kita, bukan produktif tapi konsumtif, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, solusinya adalah jadilah manusia yang produktif. Nah, ini kesalahan pertama. Nah, seringkali kita berkata mungkin, "Saya ini nggak punya apa-apa," gitu. Sebenarnya saya nggak butuh apa-apa sih. Productivity tidak bicara tentang modal, uang yang besar, tidak bicara tentang kita dilengkapin dulu dengan apa ya, set peralatan yang komplit misalnya untuk kerja, no way, ya. Kita pakai apa yang ada di rumah kita. Nah, apa yang ada di rumah itu bisa membuat kita menjadi manusia yang produktif. Nah, hobi kita apa bisa menjadi sesuatu yang produktif, ya kan, menghasilkan. Jadi mulai dengan apa yang ada. Teman-teman, saya mau share bahwa kita itu dilengkapi Tuhan dengan 6 harta. Jadi jangan dipikir cuma satu ya. Harta itu duit, duit, duit. Makanya tadi judulnya duit, duit, duit ya. That's it. No, ya itu cuma salah satu. Itu adalah salah satu yang namanya financial assets. Oke, setuju ya? Jadi dari sini cuma satu bagian. Dan kalau kita nggak punya bagian ini, ya, aduh saya dikit banget duitnya gitu ya. Financial assetnya solo, rapotnya mungkin dari 25 scale ini 25, kita mungkin cuma nggak sampai 10, no problem. Kita punya yang lain loh. Coba let's check ya, kita mau cek apakah you punya spiritual asset. Ini adalah gimana kamu punya iman, gimana kamu punya pengharapan ya dan punya kasih juga, itu penting ya. Dan yang kedua, soul asset mungkin kalau sekolahnya belum tinggi, no problem ya. Mungkin belum lulus SMA, no problem ya, starting dengan kelas 10 itu luar biasa kalau udah punya dream seperti itu kan ya. Nah, jadi kalau kita mungkin nggak sempat sekolah tinggi pun, soul asset kita bicara pendidikan, pengalaman, belum pengalaman kan anak muda kan, no problem. Tapi kita punya mungkin body asset ini masih kuat, ya kan, masih sehat. Kita punya relationship, punya teman banyak. Coba cek ya grup WA kita, ya follower di IG, di Facebook kita, coba cek itu. Itu semua adalah harta loh, teman-teman ya. Itu adalah relationship aset kita. Terus terakhir kita punya family yang support kita. Ini yang paling penting, ya kan? Ada ortu yang support kita, mungkin bukan cuma uang aja ya. Mungkin ortu kita nggak bisa support uang, no problem. Pak. At least mereka ngasih apa? Doa restu, itu luar biasa ya. Mereka kasih apa ya, blessing. Itu powerful ya. Jadi kalau kita mau diberkati, apa yang kita lakuin berhasil, butuh blessing dari ortu. Nah, kita gunakan apa yang ada ya. Setuju ya, jangan cari yang tidak ada. Wah, gua mau bisnis mau ngutang ini jangan ya. Gua mau invest mau ngutang jangan ya. Mulai dari yang ada di tangan kita dulu. Sebab Tuhan pakai apa yang di tangan kita untuk do the miracle, untuk mujizat. Masih ingat Musa pakai di tangannya cuma ada stick, tongkat, ya kan? Tongkat ini yang bisa bikin mujizat air mengalir di padang gurun, ya kan, waktu mereka kehausan. Tongkat ini yang bisa membelah Laut Merah, yang terbelah ketika mereka dikejar tentara Firaun. That's it. Jadi melalui apa yang ada di tangan kita, let's do it, jangan tunda, ya. Ini penting banget. Nah, poin kedua, kesalahan yang kedua adalah tidak membuat anggaran gaya hidup. Nah, ini Lukas berkata begini, sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, maybe you have dreams, ya punya mimpi besar, menara bicara tentang you punya financial dreams, goal, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. You have to sit down. Ya, kita mesti duduk, coba cukup nggak uangnya itu? Ya mungkin dari small money, no problem, kita setia dengan yang kecil ya. Nah, tapi kita duduk. Nah, kita belajar supaya kita punya dream tinggi, besar. Dulu saya waktu kecil diajarin dream-nya itu lagunya katanya cita-citamu gantungkan setinggi langit ya. Nah, setelah saya kenal Tuhan, ternyata ada yang lebih tinggi dari langit. Ya, karena di sekolah minggu diajarin setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi dari langit ya. Apa itu? Kasih Yesus. Jadi waktu saya tahu tujuannya apa sih saya satu hari diberkati dan punya uang, ternyata untuk bisa share kasih Yesus kepada banyak orang. Itu membuat saya semangat, ya teman-teman. Jadi ternyata not for me, kalau buat for me aja kayaknya kita gagal fokus tuh, ya. Ada satu film dulu sempat ngetop, ada satu lagu yang berkata apa, never been enough. Wah, itu kan lagu serem banget ya. Kalau for me never been enough itu kayaknya berapapun nggak pernah cukup.
Nanti kalau dikasih uang saku, nah kita bicara uang saku ya, bukan uang jajan ya. Kadang-kadang orang tua kalau ngasih anak harus bener. Kalau dia bilang uang jajan ya habis buat jajan ya. Tapi kalau uang saku itu sebenarnya sebagian harus ditabung ya, masuk saku kita ya. Itu ya your pocket money gitu. Nah, itu yang mesti di-manage. Jumlah yang kecil tadi yang harus diatur, bukan semuanya dihabiskan. Nah, ini yang tujuannya membuat anggaran ya. Jangan sampai karena nggak cukup, akhirnya ya, wow, sebelah kiri kan keren ya, semua ya, kacamatanya keren, mobilnya keren, ngutang semua ya. Nah, ini gawat kan? Nanti begitu tagihannya datang semua, pasti stres. Bahaya banget ya. Stres itu mematikan creativity, mematikan kreativitas. Ya, makanya kita jangan mau sampai ke posisi yang sebelah kanan ya. Jadi kita lihat bagaimana yang harus kita manage kalau kita dapat uang suatu hari misalnya ya, bisa dapat duit sendiri. Sekarang mungkin masih dikasih ortu nggak apa-apa. Tadi kan nomor satu menghasilkan lebih ya. Ternyata, saya bisa jualan online dari rumah. Anak saya kemarin waktu zaman pandemik, dia lihat waktu vitamin mahal ya, vitamin C mahal, padahal kita butuh jaga stamina kan, butuh vitamin C. Waktu itu saya pikir Tuhan udah ciptain buah-buahan. Why not kita pakai buah aja untuk maintain kita punya stamina. Jadi beli beli obat vitamin C mahal, kita olah buah yang dari Tuhan tadi jadi vitamin C, jadi jus. Eh, dia sama teman-teman lihat waktu kita bikin jus tiap hari, nyoba datang, kenapa nggak kita coba ya jus ini bisa dijual ya. Terus mereka bikin kemasan, bikin IG untuk pasarin ya. Jadi juga gitu bisnis jus sama teman-teman dia ya. Itu dari anggaran yang lebih, akhirnya kita bisa bikin income buat diri sendiri, tidak mengandalkan orang tua aja ya. Jadi caranya gimana? Kita try to start bisnis kan, mencoba bisnis kecil-kecilan ya. Nah, kalau udah punya bisnis, saya selalu ngomong ke anak-anak sama temennya juga, waktu itu saya panggil dulu sebelum mereka mencoba menghasilkan lebih, number one-nya dibenerin kan tadi ya. Setelah bener number one-nya, number two-nya jangan dihabiskan, you have to make a budget kan. Saya nanya, kira-kira kalau jual jus, satu botol jus tomat, atau jus mangga, itu berapa kamu jual? 10.000 misalnya ya. Saya tanya, itu modalnya berapa ya? Dia hitung modalnya, saya beli buah, ya kira-kira satu gelas itu satu botol 3.000 lah. Nah, saya tanya, kamu untung berapa? Untungnya 7.000. Wait, 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 saya bilang gitu. Memang kamu nggak bayar listrik, ya kan? Terus kemudian nggak bayar dirimu sendiri yang kerja. Kan listrik bayar buat blender, ya kan? Terus beli buah benar 3.000, tapi listriknya nanti akhir bulan bayar. Terus you bayar diri sendiri. Akhirnya dihitung-hitung-hitung, benar ya untungnya cuma 3.000. Nah, dari untung itu kamu boleh ambil gaji. Nah, itulah bisnismen. Jadi ke bisnis kecil-kecilan, mulai bisa hitung berapa cuannya. Itu harus ya. Nah, waktu dia bisa cuan, saya sarankan ya boleh ambil gaji buat diri sendiri, tapi jangan dihabiskan. Saya bilang gini, ada yang harus ditabung. Kenapa? Blender bisa rusak nggak? Ngomong ya. Bisa rusak nggak kira teman-teman? Bisa ya, walaupun kita tumpangin tangan tiap hari dalam nama Yesus, blender nggak rusak. Itu bukan miracle bagi saya. Itu melanggar hukum alam ya. Dipakai pasti aus, pasti menyusut. Jadi kamu nanti suatu hari kalau blender rusak bisa beli blender baru, nggak pakai ngutang kan begitu kan ya. Jadi kamu harus tabung. Tadi buat beli tomatnya 3.000, buat nabung beli bayar listrik 1.000, 5.000 kan. Untung kamu mungkin cuma 3.000, 4.000 atau 5.000 paling banyak. Nah, dari situ kamu buat gaji kamu sendiri. Nah, gaji yang dibawa pulang ini targetin kan, kamu mau sebulan jualan berapa botol ya. Jadi kalau gajinya istilahnya mau gajinya 6 juta dan dari satu botol dia untungnya 5.000, coba dihitung teman-teman. Dia harus jual berapa botol. Nah, itu caranya begitu kalau bisnis ya, dibalik ya. Kalau 5.000 satu botol untungnya, dia mau ambil gaji, kan dari untungnya nih, 6 juta, butuhnya berapa? Nah, ayo, berapa? Ada yang bisa ngitung? Boleh jawab di chat. Ya, 5.000 kali berapa? 1.200 botol. Bener ya? 1.200 botol ya. Berarti kalau gitu 30 hari, sehari harus jual berapa botol? Sebulan kan 30 hari. 40 botol. Jadi kamu punya target gitu, nggak main-main deh. Nggak bisa. Kamu harus punya target. Kamu mau ngambil 6 juta gaji, nah kamu harus bikin target sehari jual 40 botol.
Itu caranya menghasilkan lebih di number one tadi ya. Setelah dapat 6 juta, nah kamu boleh pakai buat apa nih? Misalnya untuk glory, untuk sesuatu yang berguna buat orang lain juga buat Tuhan dan seterusnya ya, 1 juta. Untuk need 3 juta, untuk wants mau jalan-jalan, mau beli baju baru boleh ya. Jadi nggak cuma ngadalin uang saku orang tua, boleh terserah. Dan you take ambil gaji 6 juta. Dan rumusnya ini Lukas pasal 3 ayat 14 yang sebelah kiri ya. Ini waktu itu ada prajurit tanya ke Yohanes Pembaptis, "What should I do?" Pertanyaan begitu, dan jawabannya begini, "Jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu." Jadi 6 juta ini harus cukup dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jangan sampai tanggal 10 udah habis ya. Kadang-kadang teman-teman tuh bisa kelihatan dari lagunya kok. Ya, saya bisa tahu ini tanggal berapa ya, nggak usah lihat kalender dari lagunya. Katanya begini, kalau minggu pertama lagunya pasti yang indah-indah deh ya. Seindah pelangi, la 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 la, habis gajian soalnya ya. Begitu minggu kedua, hitung utang satu per satu, habis tagihannya muncul ya. Dan jangan lupakan jumlahnya. Waduh, bukan hitung berkat, hitungnya utang. Minggu ketiga, duitnya udah tipis, mulai berharap sama Tuhan lagunya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Waduh, kasihan ya. Minggu keempat, dia rajin. Waktu dulu masih bisa persekutuan doa, ya kumpul-kumpul, nggak cuma by Zoom. Dia aktif, saya Selasa Rabu ke Jual cari persekutuan. Nyanyi di situ, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Maksud lo apa? Coba ya, memisahkan ya, dompet kita barangkali. Itu kesalahan yang kita bikin, karena kita tidak bikin budget, tidak bikin anggaran. Ya. Nah, ya, kalau saya income-nya tadi businessman ambil income buat kita. Nah, setelah tahu kebutuhannya 6 juta, kalau income-nya nggak tetap, businessman kan nggak every month untung besar ya. Apalagi dapat gaji nih. Mereka dapatnya dari misalnya komisi ya. Komisi itu bisa agen properti, agen asuransi, whatever. Ya, misalnya income bulan Januari 8 juta. Syaratnya kalian mesti punya 2 rekening. Rekening pertama adalah rekening buat ini, masukin yang 8 juta. Itu rekening masukan. Terus rekening kedua pindahin 6 juta. Tadi you punya cost of living kan 6 juta kan, kebutuhan tadi, ingat ya, 6 juta yang dibudget kan. Nah, taruh di rekening kedua. Ini buat belanja. Jadi rekening ini kalau mau debit, mau spending dari rekening kedua. Rekening ke satu jangan diotak-atik. Jadi buat masuk 8 juta, pindahin ke kanan 6 juta, berarti sisa di rekening pertama berapa? 2 juta. Sisain, nggak boleh disentuh. You hanya boleh belanja dari yang 6 juta dan itu harus sampai tanggal 30. Ingat ya, jangan sampai tanggal itu lagunya tak dapat memisahkan kita ya. Februari gimana? Wah, ini diberkati 10 juta. Berapa yang boleh kita pindahin buat spending? Tetap 6 juta. Nggak boleh dihabisin ya kan? Tapi saldo kita naik kan? Di rekening yang pertama, di rekening income. Bulan Maret, wah ini blessing, so blessing. Tuhan mengalir luar biasa. Haleluya, puji Tuhan ya. Mau dihabisin jalan-jalan? No, no way ya. Yang kamu boleh tetap 6 juta. Nah, tabungannya yang nambah kan? Saya kasih hijau sekarang. Jadi saya tunjukin kenapa hijau, kenapa merah ya. Bedain warna kenapa. April kemarin ada COVID, income turun 2 juta. But you need still 6 juta kan? Butuh kamu tetap 6 juta. Apalagi kalau udah punya keluarga atau nanggung orang tua. Kadang-kadang nggak bisa dikurangin kan? Jadi tetap pakai 6 juta, tabungannya berkurang, no problem. Nah, tabungan ini yang kita harus manage. Ya, saldo yang sisa ini loh. Merah hijau ini apa? Saya semua, merah hijau itu artinya kalau hijau, saya kasih hijau, berarti rapot kita hijau karena kita exit atau melebihi saldonya 3 kali cost of living. Tadi cost of living saya 6 juta ya, biaya hidup saya ya. Jadi kalau kamu udah lewat 3 kali 6, berarti more than 18, kamu rapotnya hijau. Ya. Tapi kalau kamu di bawah 18, rapot kamu merah. Kalau merah, kamu harus punya target. Gimana caranya jadi hijau? Ya, itu caranya. Nah, nanti saya bilang yang ketiga ini adalah namanya kotak P3K atau dana darurat. Ya, ini adalah saldo tabungan yang harus di-manage. Jadi budgetnya di-manage, ketiga targetnya nanti adalah tabungan kita juga harus di-manage. Sampai berapa? Nah, juga jangan banyak-banyak ya tabungan ya, karena bunganya kecil kan ya. Paling banyak 6 kali lah. Jadi kalau saldonya udah lewat 36, nanti kita poin 7, belajar investment.
belajar investasi. Ya, itu kesalahan nomor 7. Wait ya, tunggu ya. Oke, kita baru masuk yang ketiga. Nah, manage-nya gimana? Ya, sekarang banyak apps. Dulu waktu belum ada apps, saya ngomong ke teman-teman yang simple, kita pakai MBA. Tahu MBA? Management by Amplop. Ya. Jadi tadi 6 juta kan ada needs, ada glory, ada wants. Masih ingat ya? Nah, bagi aja kelompoknya buat meals berapa, buat books, buat laundry, mungkin buat groceries ya. Diisi, mungkin di sini 100.000 buat beli buku, laundry mungkin berapa, makan luar berapa, sejuta barangkali. Dan setiap kali kita mau keluar, kita harus punya planning dulu. Gue mau ngapain ke mall? Oh, mau makan, boleh ngambil dari meals ya, makannya 100.000 misalnya ya. Gue mau beli groceries, habis soalnya ya. Odol habis lah, apalagi habis ya, sabun mandi atau mau beli apa lipstick barangkali ya cewek. Nah, silahkan ngambil dari sini mungkin 100.000 lagi. Nah, menariknya saya challenge anak-anak muda untuk pegang cash, tidak pegang kartu kredit. Why? Biasanya punya kartu kredit di dompet boleh, tapi don't touch, kecuali emergency. Ya, kalau pas kepepet, ya, kepepet, nah baru boleh dipegang. Tapi kalau nggak, coba manage by cash. Nah, kita manage dengan cara begini, ngatur begini. Satu hari misal ya, ternyata meal saya makan luar terus. Ini yang di sini sejuta udah habis. Nah, saya mau challenge, gimana caranya? Boleh nggak ngambil dari kelompok yang lain? Ya, sedapat mungkin nggak boleh, berarti kamu stop makan luar, udah makan di rumah aja ya. Gabung di rumah ortu lah apa adanya. Jangan makan luar lagi. Kalau makan luar sama teman-teman, ya boleh ikut, tapi ya jangan terus manfaatin teman, traktir gua dong, jangan ya. Kalau pulsa habis gimana? Jangan pakai friend. Kita belajar nanti salah satu kesalahan adalah pelit, bukan hemat. Kita harus hemat, tapi nggak boleh pelit ya. Dan artinya kalau saya pakai manajemen cash, manajemen by amplop ini boleh ya. Ini buat ngatur ngetes sebulan aja, jangan lama-lama ya. Lama-lama juga ngap juga kalau kita semua by cash kan. Tapi buat ngetes sebenarnya gue butuh berapa sih buat makan? Buat ngetes. Gue butuh berapa sih beli buku atau nonton ya untuk entertainment, silakan ya. Semua kasih budget. Dan kalau budgetnya exceed, melewatin, kita harus bikin pertanyaan. Why? Kalau kurang, boleh ditambahin loh, boleh. Nah, kalau mau tahu yang proporsional yang benar, ini saya kasih rumus 1, 2, 3, 4 sebelah kiri ya. 10% is for giving. Ya, mau perpuluhan, persembahan, ya belajar lah dari, walaupun uang saku dari orang tua, belajar untuk tetap kita belajar memberi. Kalau nggak dari situ, nanti berat loh. Kita punya income sendiri besar, kita akan pelit nanti akhirnya ya. Yang kedua, untuk saving dan investing, itu 20%. Ini sesuai dengan Yusuf, waktu mimpi di Firaun, 7 tahun kelimpahan, itu perintah Tuhan jelas ya. Simpan 1/5 is 20%, hasil dari tanah Mesir selama masa kelimpahan. Jadi masih punya uang, kamu harus saving dulu. Baru sisanya di spending. Spendingnya ada 2 ya. Belanjanya ada 2. Kalau punya utang, terpaksa harus cicil utang, dan this is maksimum 30%. More than this, kamu problem pasti. Nah, makanya kita sedapat mungkin jangan punya utang, begitu ya. Nanti kita bahas poin yang keempat tentang utang. Dan sisanya baru untuk habiskan. Boleh loh ya, dihabiskan itu boleh ya. Waduh, dikit banget 40%. That's why, kalau kamu nggak punya yang 30%, nggak ada utang, kamu bisa spend 70%. Boleh, silakan. Nah, saya mau challenge nih. Kalau spending-nya udah diatur kayak gini, mungkin by amplop, by cash semua, dan kita komitmen nih, kalau nggak emergency, ban meletus, HP jatuh, rusak, nggak boleh touch, tabungan nggak boleh touch, debit nggak boleh touch, kartu kredit, nggak boleh sentuh. Caranya gimana? Nah, ya tadi diatur gimana supaya di akhir bulan ini semua masih ada cukup lah paling nggak ya. Dan kalau ternyata akhir bulan masih ada sisa, misalnya, ternyata laundry sisa loh, saya banyak cuci sendiri mungkin ya, jadi laundry-nya nggak kepake ini. Ada cukup uang di sini misalnya 100.000, apa yang kamu lakuin? Ini nggak perlu kamu invest lagi, nggak perlu. Kan kamu udah keluar dulu yang invest, ya kan? Ini kan memang untuk yang 70% yang di-spending, ya, dibelanjakan. Nah, saya bilang, ini spend aja. Mau makan steak, silahkan. This is reward for you. Karena kamu udah berhasil manage dengan baik. Jadi saya nggak ngajarin teman-teman jadi pelit ya, tapi ngajarin ngatur. Ya, belajar ngatur dari jumlah yang kecil. Itu paling penting. Memang caranya harus dicatat. Nah, saya punya akronim Rumah Kristus. Nggak semua pos harus ikut, ya. Simple, cuma tadi ya, glory, terus kemudian ada apa wants, ya, semua yang bisa istilahnya ditunda itu wants,
masih bisa ditunda, makan-makan bisa ditunda, mungkin nonton bisa ditunda ya. Tapi semua yang harus dilakukan itu adalah need. Bisa 3 kelompok yang paling kecil, tapi kalau mau complicated, app sekarang udah bisa diatur seperti ini ya. Rumah Kristus akronimnya dari rumah, utility, makan, you bikin post, tujuannya makin detail, memang makin bisa di-review ya. Saya review contohnya kayak gini nih ya, saya pakai aplikasi Finance Manager. Banyak sih yang free, yang gratis di Android banyak banget ya. Mungkin kalau di iOS ada yang berbayar. Nah, saya cuma klik 1, 2, 3. Coba. Pertama, saya bikin account dulu. Account itu nanti di sini saya bisa taruh di wallet, ini dompet saya cash. Mungkin kalau saya punya debit atau kartu kredit, saya bisa taruh di sini ya. Ini contohnya. Terus saya ada income, saya bisa taruh di sini. Jadi number one is bikin account ya. Ini nggak usah disetorin loh, ini cuma manage catatan ya. Ini mungkin yang Mia mau bikin nanti kayak gini yang simple untuk anak muda kayak apa gitu ya. Ini kan rada complicated karena general ya, umum. Nah, kalau punya income, tadi punya tambahan selain uang saku, income tambahan dari apa kita cari duit lah ya. Nah, itu masukin di sini ya kalau ada ya dari commission atau dari jualan ya online. Nah, expenses kita yang dicatat. Nah, expenses ini yang dicatat begini, 1, 2, 3. Pertama, saya mau misalnya nonton, ya. Dana dari mana? Nah, saya bilang dana dari cash atau dari debit, ya. Nanti potongnya dari sini. Nah, ini kasih plafon, kasih limit. Terus kemudian saya misalnya debit. Kadang-kadang debit boleh dipakai atau kredit dipakai ada fungsi loh. Kadang-kadang ada diskon, ada buy one get one, ya pakai aja gitu ya. Pakai e-wallet, pakai OVO, silakan. Ini catat aja di sini ya. Jadi kalau belanjanya pakai Shopee Pay, ini Shopee Pay kita berarti nanti berkurang saldonya. Karena kita minus di sini saldonya ya. Jadi misalnya kalau buy one get one pakai Shopee, pakai aja Shopee Pay, nggak apa-apa. Berapa misalnya nonton 50.000, tapi bisa nonton berdua kan? Nah, kita share kan jadinya 25.000 nih ya, karena berdua sama teman kita kan, kita keluar cuma 25.000. Kategorinya apa misalnya? Hiburan ya. Nonton adalah entertainment, silakan. Jadi cuma 1, 2, 3 save. Once you save, akhir bulan kamu bisa lihat reports. Nah, reportnya kayak di kanan ini ya. Jadi kamu tahu nanti pie chart kamu itu A yang paling banyak buat education, kedua buat home misalnya ya, mungkin belanja keperluan rumah lah, atau buat laundry, atau buat beli baju, atau buat auto ya, buat transport. Kamu tahu nanti apa entertainment atau meals makan yang banyak spendingnya bulan ini apa aja. Ini yang di review tiap bulan. Yang saya bilang tadi kalau ternyata kamu berhasil ngatur, itu kamu boleh celebrate, berarti kamu sukses ya. Jadi boleh pakai MBA, boleh pakai apps, welcome ya. Ini udah banyak yang murah dan mudah ya. Nah, saya mau kasih lihat satu ini warning di soal manage your budget, yaitu namanya spending trap yang namanya LGBT ya. Nah, ini salah satu film di Sisi Terang juga ada yang tentang ini, tapi judul bukan LGBT ya. Spending trap itu ada. Waspada. LGBT singkatan apa? Lifestyle, L-nya. Kedua, gadget. Ketiga, branded stuff. Yang keempat, traveling. Zaman sebelum COVID ini banyak teman-teman yang menghabiskan waktu buat traveling. Bahkan disurvei, kalau pandemi berlalu, apa yang kamu lakukan pertama kali? Ke Bali, Kak. Wah ya, Jogja, Kak. Wah, udah nggak tahan, gatal kayaknya kalau nggak traveling begitu ya. Saya bilang, coba ada yang lain nggak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terjebak misalnya dengan kata-kata diskon 10 10 10 ya, atau 10 10 20 sekarang ya. 10 Oktober besok 2020 diskon 50%. Barang 100.000 jadi goban. Nah, kadang-kadang kita tergoda ya. Padahal belum tentu butuh gitu loh. Akhirnya kita belanja di namanya barangtakperlu.com. Nyampe rumah baru nyesel kan begitu. Nah, ini di spending trap ini di Sisi Terang lucu-lucu sih videonya ya. Terus apalagi coffee morning seringkali. Coba kopi kecil nih, kos yang mau kopi model terserah lah ya. Kopi apa lupa jiwa atau apa sakit jiwa, kali ya banyak kopi jiwa-jiwa hari gini kan ya. 15.000 loh, ini buy one get one murah. Kalau kamu lakuin tiap hari 200 hari itu 3 juta setahun. Ini bisa jadi apa nih 3 juta? Ya kan, mestinya jadi banyak kan? Kalau jadi emas 3 gram, lumayan kan? Jadi apa ya? Sometimes yang mungkin kita spending nggak berasa. Bahkan bottle water, kalau kita bawa istilahnya tumbler sendiri, diisi di botol kita dengan beli,
itu waste bottle-nya atau botol bekas, itu kalau dijumlah seluruh dunia tuh 200 miliar pieces, coba tuh. Kalau satu botol dihargai Rp10, berarti 2 triliun, men. Itu duit loh ya. Kita beli loh itu botolnya kan, habis itu dibuang. Terus kemudian belanja pas lapar. Nah, ini penting nih ya. Jadi kalau mau keluar rumah, makan dulu boleh ya. Biar nggak lapar mata. Ini penting. Biasanya perut lapar itu langsung mata. Terus satu lagi nih, membership. Kadang-kadang membership itu kelihatan murah loh. Kamu member gym, ya bayar misalnya 1 juta, bisa tiap hari, 30 hari. Tapi kamu nggak pernah pergi. Dan kalau kamu datang sekali, bayarnya cuma 100.000 misalnya. Secara matematika benar kalau kamu tiap hari pergi 30.000. Tapi ternyata kamu cuma pergi 2 kali. Ya, mending pay per visit kan, termasuk TV berlangganan, termasuk kuota internet, whatever. Sometimes kita waste karena belinya kebanyakan dan tidak dipakai. Itu yang perlu dipikirkan. Over kuota ya, cloud size-nya, TV channel-nya, macam-macam. Jadi ini spending trap ini teman-teman mesti perhatiin ya. Sampai yang namanya gadget yang terbaru, tercanggih, terapapun ya, itu pasti termahal. Ya. Dan 3 bulan lagi pasti lebih murah. Karena second-nya udah mulai ada. Jadi kita perlu manage, jangan sampai kita masuk ke jebakan yang kedua tadi. Yang ketiga, goal-nya tadi saya masih ingat ya, yang saya kasih warna hijau itu yang disebut kotak P3K atau dana darurat. Kita perlu berapa tadi? 3-6 kali saving cost of living. Why? Kita butuh kotak P3K. Di rumah kotak P3K isinya kan obat merah. Kapan dipakai? Ya, mungkin ada Band-Aid gitu ya kalau kita luka kecil. Nah, persis P3K saya ini pertolongan pertama pada keuangan. Isinya uang. Yang isinya 3-6 bulan cost of living. Kalau lu 6 juta cost of living-nya, berarti saldo yang di-manage tadi berapa? Minimum kali 3, 18 juta, maksimum 36 juta. Ya, benar ya? Nah, masih ingat ya? Oke, sekarang kenapa kok perlu? Kalau kamu nggak pernah simpan, berapapun income-mu habis, masuk 3 juta, keluar 3 juta. Ya, karena tadi spending trap-nya banyak ya, atau buat bergaya katanya ya. Nah, sekarang pernah nggak mikir suatu hari orang tua problem, nggak bisa kasih uang saku, ya? Atau kalau kita kerja hari ini dirumahkan, ya? Atau bisnisnya udah cooling down atau calm down atau slow down, apa whatever lah ya, shutdown jangan-jangan ya. Nah, atau kena musibah orang tua kita. Kita nggak punya income atau nggak punya uang saku, apa yang terjadi kalau kita terus spending? Nah, kita terlibat yang namanya utang. Ini consumer loan pertama kali pasti terjadi karena kita tidak punya kotak P3K. Jadi teman-teman, P3K penting nggak? Penting ya. Tadi makanya 10-20 itu penting. 10 giving, masih ingat ya? 20 is saving. Lakukan dulu. Minimum 10% lah kalau nggak bisa 20% ya. Baru the rest is spending. Silahkan ya. Jadi keluarkan dulu, masukin P3K minimum 10%, sisanya yours. Silahkan ya. Enak atau kalau gitu ya, habiskan ya. Tapi ingat ya, habiskannya tanggal 31 ya. Kalau kalender 31 jangan tanggal 10 habis. Dan saving kamu keluar duluan. Nah, saving ini dipakai tadi 3-6 bulan in case of emergency, break the glass. HP-mu rusak, jatuh, kecelup air. HP itu kan kebutuhan ya. Ya tentu kalau belinya yang terbaru, tercanggih jadi keinginan sih ya. Tapi kalau cuman buat communicate, buat mungkin hari ini harus school from home ya, ya itu kebutuhan. Silahkan, harus beli baru kan. Nah, kalau kamu punya emergency kan, punya tabungan, kamu beli aja. Nggak pakai ngutang, begitu. Saya ngitung nih, selama COVID ini udah jalan 7 bulan ya. In case of emergency, kalau kamu bisa saving dikit 3 jutanya jadi 2,5 juta, ya, dan kamu punya emergency fund tadi, dana darurat, anggap fully 3 kali, berarti 9 juta, atau 6 kali, 18 juta. Ini 18 juta, itu bisa dipakai selama 7 bulan loh, tanpa kamu harus ngutang atau minta. Bayangin ya. Jadi manage-nya penting, bukan jumlahnya tapi caranya. Ini paling penting. Ya ini yang ketiga, orang tadi kesalahannya paling banyak juga salah satunya ini, nggak punya tabungan. Yang keempat, kalau risk besar. Tadi small risk kita bisa cover dengan tabungan. Kalau risk besar, buang ke risk-nya ke third party atau ke orang lain, yaitu namanya dengan asuransi. Nah ini kalau anak muda, asuransinya mungkin kalau punya motor ya, jangan saya motor kita hilang harus beli baru, nyicil baru, ya motor kita nomor 1 parkirnya jangan sembarangan, tentu ya.
parkir tengah jalan ya, di lindes truk lah ya, parkir tempat bener, amanin sama kunci gembok barangkali ya. Kalau nggak aman lagi mungkin bikin rantai kanan kiri, jangan juga lah ya, ribet banget. Beli asuransi. Jadi kalau hilang diganti baru motornya. Jadi jangan sampai jadi beban ya, ketika kita harus utang beli kendaraan baru gara-gara tidak insurance. Ya kita belum punya properti nggak perlu ya, kalau masih rental nggak perlu atau kos ya. Tapi kalau biaya keluar sakit, ya ini paling nggak BPJS harus punya ya. Sehingga kita jangan sampai keluar karena sakit mahal loh ya. Jadi kita protect dengan insurance, proteksi rumah, proteksi kendaraan, itu semua buang risknya ke orang lain ya, termasuk proteksi kalau sakit paling sedikit harus punya BPJS kesehatan ya. Mungkin orang tua bisa beliin kita yang asuransi swasta, syukurlah. Tapi kalau nggak minimum harus punya BPJS. Nah, kalau nanti punya keluarga, butuh asuransi jiwa. Kalau sekarang nggak nanggung siapa-siapa, nggak butuh ya. Anak muda nggak butuh yang nomor 4 ini sebenarnya. Kecuali anak muda ini nanggung orang tua. Orang tua udah pensiun, nggak punya income, kita yang kerja. Nah, ini pencari nafkahnya, kalau ada tanggungan, ini harus terproteksi, harus protected. Dan besarnya adalah 100 kali cost of living protection-nya. Jadi cost of living tadi kalau 6 juta, kamu harus punya 100 kali 6. Itu namanya sum of amount of insured atau uang pertanggungan ya. 100 kali jadi 600 juta. And in case something happen, jangan sampai kita nanggung adik atau nanggung ortu ya. Kita yang jadi pencari nafkah di keluarga, kita membahayakan posisi keluarga yang kita tanggung. Oke, nanti kalau udah berkeluarga sangat butuh jelas. Kalau nggak, no way ya. Kita nggak butuh yang paling bawah. Ya, kita butuh cuman yang kita punya. Kalau punya motor, harus terproteksi. Sakit harus terproteksi. That's it. Jangan sampai keluar big amount, uang yang besar, kita harus proteksi dengan uang kecil, budgetin kita. Yang kelima, kebiasaan kelima, tinggal 3 nih ya, cepat dikit ya. Kebiasaan berutang. Orang Amerika tuh sekolah aja berutang, bayangin. Jadi mereka lulus, mereka tuh bayar utang. Gila banget kan? Lulus, kerja, bayar utang. Capek deh ya. Kalau anak Indonesia pinter cari beasiswa. Jadi nggak perlu ngutang kan seperti itu. Atau ya sambil kerja begitu. Jadi jangan nunggu lulus ya. Dan faktanya 11% pengguna kartu kredit itu terjerat kredit macet. Wah, ini pasien saya banyak hari ini ya. Tentu di grup Victory ini banyak juga teman-teman yang tahu. Saya banyak kasih konseling buat mereka. Jadi kalau udah terlanjur gimana? You have to get out. Bener kan? Nggak boleh sampai kita diam diri aja. Karena kalau kita mau ngutang, itu kayak kamu masuk ke rumah, apa ya, kalau di Dufan ada rumah sesat begitu ya. Atau rumah bingung, atau rumah kaca, begitulah. Nah, kalau kamu berani masuk, kamu harus bisa keluar dong. Kalau nggak tahu pintu keluarnya, berani nggak? Masuk rumah, nggak tahu pintu keluarnya. Bayangin, tapi ada orang berani ngutang, nggak tahu kapan lunasnya. Ngeri kan? Hindari benar-benar ya, apalagi yang utang kelihatannya gampang, pinjol. Wah, serem banget ya. Jadi kita harus tahu persis kapan saya harus stop berutang. Nah, why kamu utang? Nah, ini saya udah cek dari survei. Ya, ada 3 penyebab utang. Pertama, gaya hidup salah. Itu udah kita cek nomor 2 tadi, ingat ya. Tidak manage keuangan, tidak ada budget, ya, besar pasak dari tiang. Nah, itu kesalahan pertama yang akhirnya menyebabkan kesalahan nomor 5 ini terjadi, ada utang. Kedua, salah investment. Nanti nomor 7 kita bahas investment. Investment harus dari uang lebih. Teman-teman, jangan jadi tabungan ya, itu yang kita pakai buat invest. Jangan sampai kita start invest dari utang ya. Bisnis start dari utang, nggak boleh. Ya, termasuk ada teman ngaco nih, dia pakai kartu kredit bayar bunga 2-3%, dia pikir kalau invest bisa untung 5%. Itu matematikanya siapa gitu ya. Nggak begitu cara invest ya. Itu harus benar-benar dari uang lebih. Jadi saving, masih ingat tadi, kotak P3K, saya cuma butuh 3-6 bulan biaya hidup. Kalau udah lewat 6 bulan, sisanya invest. Nah, itu berarti kan uang lebih kan ya. Start dari saving, masuk ke investing. Nanti kita bahas ya. Terakhir, musibah tanpa proteksi. Ini tadi yang kesalahan keempat yang kita udah bahas ya. Tadi ya mungkin pencari nafkahnya sakit, motor hilang ya. Nah, makanya seringkali kita terlibat utang. Kalau udah terlanjur, ya udah bertobat lah ya. Ya jangan coba-coba cari utang lagi, karena kartu kredit itu jeratnya ngeri. Nih, saya kasih contoh nih. Rp1.000.000 kita berutang, 40 tahun lagi jadi 11 miliar loh ini. Ya, bayangkan ya. 1 juta, tahun depan jadi 1,2,
tahun depannya 1,6, naik, 40 tahun miliar, men. Ngeri kan? Nah, kita harus belajar yang investasi nanti ya. Kalau investasi miliar seneng kan kita ya. Nah, jadi jangan sampai salah tempatkan sejuta kita. Nah, ini penting ya. Apalagi tawaran yang gampang. Pilih pinjaman yang Anda butuhkan. Pinjaman dalam genggaman kayak gini. Ini jebakan Batman banget ya. Pinjaman online jangan disentuh. Kelihatannya gampang, pakai handphone aja. Saya kasih statement ya, power statement ini. Don't touch pinjol, ya, pinjaman online. Kenapa? Kalau kamu sentuh pinjol, kamu pasti benjol. Ya, I guarantee pasti benjol. Ya, don't touch. Ya, not easy pay. No, 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 no. Ya, jadi pinjaman online bukan something yang mudah. Dan ini sangat gila. Ini rentenir berkedok online, ya, berkedok teknologi. Oke, forget it, jangan dipikir lagi yang satu ini, kalau ada, bertobat, kalau ada ya. Yang keenam, sebelum dua yang terakhir adalah pelit bukan hemat. Ya, Paman Gober masih lihat gambar di bawah ini, Mr. Crooks. Ya, Scrooge ini punya power statement gila ya, biar pelit yang penting irit. Ya. Kalau ada yang di sini pakai statement ini, kayaknya perlu didoain ya. Nah, kita nggak boleh pelit, tapi harus hemat. Apa bedanya sih teman-teman, pelit sama hemat? Tahu nggak? Pelit itu kata kuncinya bijaknya di sini. Kalau hemat, bijaknya di sana. Nah, itu bedanya. Jadi gampang. Baca 1 Korintus ini. 1 Korintus berkata, jangan seorang pun cari keuntungan sendiri. Jadi kalau untungnya sendiri yang dicari, bijaknya di sini terus, berarti kamu pelit. Dan itu dilarang oleh Alkitab. Tapi hendaklah tiap orang cari keuntungan orang lain. Kita mikirin, sana untungnya apa ya? Itu namanya bijak sana. Nah, itu disuruh oleh firman. Dan kalau kita lakuin firman, kita pasti diberkati, amin, ya kan? Jadi, jangan sampai terjebak yang namanya pelit. Yang benar adalah hemat. Hemat itu bijaksana. Contohnya, yang bisa di-sharing, ya udah bisa sharing. Hari ini kan zamannya sharing ekonomi. Bukan jadi pelit yang sering-sering jadi ekonomis. HP-nya rusak atau HP-nya pulsa habis, gua pakai friend, nggak mau pakai yang lain katanya. Kenapa? Friend, pinjam HP lu, friend. Wah, bukan itu ya. Jadi kita belajar budgeting tadi tujuannya supaya bisa istilahnya bisa menurunkan cost, tapi dengan cara hari gini I need, you have, we share. Ya, Jakarta dulu ada 3 in 1 ya. Nah, teman-teman ada yang share tuh. Supaya kita nggak perlu beli mobil baru, gua nebeng ya hari Senin. Sekarang ganjil genap ya, mobil gua ganjil, lu ikut gua ya. Kalau dulu 3 in 1, ajak satu teman lagi, biar 3 orang kan, nah, nggak perlu bayar joki. Hari Selasa mobil genap, gua ikut dulu. Nah, kan sebaliknya kan, temen ikut lagi kan. Nah, temen ini yang nebeng kanan dan kiri, nggak punya mobil, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau mereka, temen kita ini pelit, dia mulai masuk mobil nebeng, itu tidur, nyampe kantor baru buka mata dia. Thank you ya. Ini teman jangan diajak lagi kalau gini. Ini teman pelit namanya ya. Kalau teman hemat ya, dia mikir daripada gua naik yang mahal-mahal, angkot dan seterusnya, bus lama, ribet dan mahal ya, gua bayarin tolnya deh, cuma 9.000. Itu namanya hemat. Kita hemat, dibayarin tolnya, dia juga hemat. Bisa ruangan privat ber-AC, bisa tidur ya, tapi bayarin tolnya gitu atau parkirnya. Nah, itu namanya sharing ekonomi. Jadi hari ini resesi, teman-teman harus cari peluang yang bisa sharing apapun ya. Jadi banyak barang di rumah yang nggak kepake ya, terus melewat internet ini, aduh banyak banget ya. Ini di luar ya, di Indonesia juga udah mulai banyak ini ya, yang sharing bentuknya transportation, finance, consumer goods sampai macam-macam deh ya. Tentu kita bisa cari nanti, banyak banget yang bisa kita lakuin. Itu caranya berhemat. Yang terakhir, last but not least adalah terlambat belajar berinvestasi. Kita belajar mulai dari yang paling simpel. Kenapa? Tuhan percayakan kita. Mungkin tadi uang saku yang udah mulai ketemu tabungannya udah cukup, saya harus belajar investment. Ya, kalau udah lebih dari 6 bulan biaya hidup tercover, saya harus belajar investasi. Karena apa? Hamba yang dapat 1 talenta, waktu tuannya balik ternyata tidak dikembangkan. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Kamu hamba yang jahat. Karena apa? Dia bilang di Matius 25 begini, seharusnya uangmu kau berikan pada orang yang menjalankan uang. Misalnya taruh di bank, itu menjalankan uang kan, deposito. Bank akan putar menjadi pinjaman untuk bisnismen.
Nah, bank dapat untung, dia bagi bunga deposito ke kita. Nah, itu supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Nah, hari ini instrumen investasi banyak banget, ya. Tapi yang bodong banyak sekali juga. Sekarang penipunya udah online juga loh, ya. Jadi zaman online gini penipunya udah canggih juga. Jadi investasi kata kuncinya harus belajar. Jangan tergiur. Yuk, yuk investasi ini banyak yang pakai topeng nih, ya. Orang-orang yang menawarkan apa keuntungan tinggi. Sebenarnya tujuannya apa sih? Invest. Tujuannya adalah mengalahkan inflasi. Dan saya kasih angka ya. 10 tahun terakhir inflasi Indonesia tuh 6% per annum. Jadi tugas kita berhasil kalau uang kita berkembang di atas 6%. That's enough. Ya, jangan sampai never been enough ya. Bahaya banget. Never been enough for me, for me, for me. Waduh, kita nggak pernah cukup, ya ketipu pasti kita ya. Jadi penipu itu cari sasaran orang yang berkata never been enough. Jadi belajar start waktu kita udah bisa menuhin kotak P3K saya full, tabungan saya, ya saya harus belajar investasi. Jadi setelah isi kotak P3K penuh, pindahkan ke investasi. Nah, investasi itu banyak banget. Ada saya bagi ya, seperti orang nanam pohon nih. Pohon kita itu ada yang panennya kurang dari setahun. Ada pohon yang panennya 2-4 tahun. Ada pohon yang panennya di atas 5 tahun. Beda-beda kan? Kalau nanya, Pak, saya punya duit nih, enaknya beli apa? Saya nggak bisa jawab. Saya nanya dulu, kamu pengen makan apa? Oh, pengen makan mangga. Mangga panennya 4 tahun. Ya, kamu belinya pohon yang ini, gitu ya. Kalau uang, misalnya logam mulia, obligasi, RDPT. RDPT itu reksadana pendapatan tetap. Pak, saya pengennya makan, bukan makan anu lah, kaya gitu ya, punya pohon jati, kebun jati. Nah, kamu harus tanam yang di jangka panjang, karena jati 10 tahun ke atas baru jadi duit banyak. Nah, itu belinya saham, bisa bisa beli properti, start your business, return kamu bisa di atas 10% per tahun, ya kan? Tapi kalau kamu pengen, aduh saya pengen nikmatin hidup deh, 3 bulan lagi panen, ya nanamnya jagung. Ya, itu di bawah setahun ya, itu cuma bisa beli deposito, hasilnya paling 5%. Jadi persis dengan saya gambarkan dengan pohon, kenapa? Supaya kita tahu persis, ya. Kalau goal kamu masih long term, jangka panjang, kamu belajar investasi yang sebelah kanan. Ya. Tapi kalau sebentar lagi mau dipakai uangnya, investasinya sebelah kiri. Jadi beda ya barangnya ya. Kalau saya tarik berdasarkan risk and return, ini slide saya terakhir, setelah ini mungkin tanya jawab aja ya. Risk itu makin ke kanan, makin besar. Tapi expected return juga makin makin tinggi. Dan this adalah starting dari saham. Saya nggak bahas derivatif, karena ini sangat-sangat high risk ya. Saya sih memilih tidak sentuh ini, tapi walaupun kalau mau belajar ini ada ilmunya ya, tapi saya memilih tidak menyentuh. Saham saya sentuh ya. Belajar bisnis boleh ya. Nah, return-nya bisa sampai 15% misalnya ya. Yang paling rendah resikonya memang deposito sama obligasi pemerintah yang cuman return-nya mungkin 5 sampai 10%. Nah, inilah spreading dari barang-barang yang bisa dibeli. Nah, di sini saya nggak kasih Bitcoin, benar kan? Nggak ada kan? Karena Bitcoin bukan investment. Bahkan forex sebenarnya bukan investment ya. Kalau mau invest di forex, belilah logam mulia, beli emas. Karena di dalam harga emas itu ada harga dolarnya ya, ikut dolar kursnya. Kalau dolar naik, emas akan ikut naik.